Ya, di video saya kali ini adalah video yang akan membahas tentang pengenaan pajak pada penggunaan dana penyelenggara pemilu tahun 2024. Baik pajak yang dikenakan pada honor maupun pajak yang dikenakan pada biaya operasional. Nah, dasar hukum yang kita pakai di sini adalah Keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 dan juga Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memahami lebih jauh dan lebih jelas tentang dasar pengenaan pajak bagi penggunaan dana penyelenggara pemilu tahun 2024, boleh silahkan membaca sendiri di dalam Keputusan KPU nomor 53 tahun 2023, khususnya pada bab 4 poin B. Nah, kita akan uraikan satu-satu di sini, apa-apa saja belanja yang dikenakan pajak sesuai dengan Keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 dan juga sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang pajak. Nah, hal-hal yang akan kita bahas di sini, yang pertama yaitu pengenaan pajak penghasilan atau PPh pasal 21, dan kemudian yang kedua pajak penghasilan atau PPh pasal 22, dan kemudian ketiga pajak penghasilan atau PPh pasal 23, dan yang keempat yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang terakhir adalah pengenaan pajak bea materai. Nah, kita langsung masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, apa-apa saja yang dikenakan pajak pada pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Nah, sesuai dengan peraturan KPU nomor 53 tahun 2023, bahwa tarif PPh pasal 21 untuk badan ad hoc penyelenggara pemilu yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut. PNS golongan 1 dan 2 ini tidak dikenakan pajak atau 0% dari penghasilan bruto. Nah, kemudian untuk PNS golongan 3 ini dikenakan pajak sebesar 5% dari penghasilan kotor. Nah, kemudian untuk PNS golongan 4 dan pejabat negara ini dikenakan pajak sebesar 15%. Nah, ini berarti bahwa bagi penyelenggara pemilu, baik PPS, Sekretariat PPS, PPK, Sekretariat PPK, yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil itu bebas pajak atau tidak dikenakan pajak. Nah, ini adalah contoh. Kita contohkan misalnya seorang sekretaris PPS, mungkin dia sekdes di desa atau di kelurahan, yang statusnya sebagai pegawai negeri sipil golongan 3. Ini hanya contoh saja karena mungkin kebanyakan sekdes itu golongannya baru sebatas golongan 2, dan kalaupun ada, ini kita hanya jadikan sebagai contoh perbandingan bagaimana cara menghitung potongan pajak untuk seorang penyelenggara pemilu yang berstatus sebagai pegawai negeri. Dengan gaji sebulan 1.150.000. Nah, gaji yang dimaksud di sini adalah gajinya sebagai sekretaris PPS, bukan gajinya sebagai pegawai negeri sipil, tetapi gajinya sebagai sekretaris PPS. Ini dikenakan pajak 5% sesuai dengan daftar di atas, ya. Maka gaji 1.150.000 dikali 5% ini sama dengan 57.500. Artinya yang bersangkutan dikenakan potongan pajak sebesar 57.500. Maka gaji bersih yang diterima ini sama dengan gaji kotor yaitu 1.150.000 dikurang pajak PPh pasal 21 yaitu sebesar 57.500. Maka gaji bersih yang diterima setiap bulan yaitu Rp1.092.500. Nah, itu penjelasan tentang pajak penghasilan PPh pasal 21. Sekali lagi kami ulangi, yang dikenakan pajak adalah pegawai negeri sipil golongan 3 ke atas, sedangkan penyelenggara pemilu yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil tidak dikenakan pajak. Nah, kemudian pajak penghasilan atau PPh pasal 22. Objek dari PPh pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang seperti ATK, konsumsi, dan barang lainnya kepada wajib pajak penyedia barang yang jumlahnya lebih dari Rp2.000.000, tidak termasuk PPN. Nah, kemudian tarif yang digunakan dalam pemungutan PPh pasal 22 adalah 1,5% dikalikan DPP atau harga sebelum PPN. Dan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, tarifnya menjadi 2 kali lipat, yaitu 3%. Nah, jadi pengenaan pajak PPh pasal 22 sebesar 1,5% ini adalah bagi penyelenggara pemilu yang membelanjakan ATK, konsumsi, dan lain sebagainya yang mempunyai NPWP. Nah, itulah pentingnya sehingga sekretaris PPS ataupun bendahara pengeluaran pada sekretariat PPS penting sekali untuk memiliki NPWP.
Karena jika tidak mempunyai NPWP, maka pengenaan pajak PPh pasal 22 menjadi 2 kali lipat, yaitu 3%. Nah, ini adalah contoh pengenaan pajak PPh pasal 22. Contoh misalnya pembelian makan dan snack rapat dengan nilai pembelian sebesar 1.500.000. Jadi misalnya pada saat rapat membeli nasi bungkus kemudian snack yang nilainya 1.500.000, artinya masih kurang dari 2 juta. Maka PPh pasal 22 terutang ini sama dengan 0 rupiah. Nah, jadi penjelasannya, dikarenakan bahwa jumlah pembelian konsumsi nilainya masih di bawah 2 juta rupiah, maka tidak dipotong PPh pasal 22 dan juga sekaligus tidak dipungut PPN. Nah, yang ketiga, pajak penghasilan atau PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa sewa, catering, dan jasa selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Tarif yang digunakan dalam pemungutan PPh pasal 23 adalah 2% dikalikan dari jumlah bruto untuk sewa dan imbalan jasa lainnya. Nah, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, tarifnya menjadi 2 kali lipat, yaitu 4%. Nah, sekali lagi, disinilah pentingnya staf keuangan ataupun sekretaris pada sekretariat PPS dan PPK mempunyai NPWP agar pengenaan pajak tidak menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya bahwa di dalam pengenaan pajak penghasilan PPh pasal 21 tadi, itu juga berbicara tentang belanja makan minum di warung, seperti misalnya snack dan konsumsi. Lalu apa perbedaan antara belanja makan minum pada pasal 21 dan belanja catering pada pasal 23? Nah, jadi teman-teman PPS ataupun PPK perlu ketahui bahwa ketika kita berbelanja di catering atau di warung makan, misalnya bahasa umumnya warung makan, ketika kita hanya berbelanja misalnya nasi kotak, maka pajak yang dikenakan adalah pajak pasal 21 apabila belanjanya di atas dari 2 juta. Sedangkan ketika misalnya kita mengenakan perjanjian antara pemilik warung bahwa penyelenggara pemilu akan mengadakan rapat dan semua kebutuhan di dalam rapat itu dipercayakan kepada salah satu warung makan, baik dari konsumsi, snack, kopi, dan lain-lain dengan harga nilai tertentu. Katakanlah misalnya kita membayar sebesar 2 juta kepada warung dan semua kebutuhan rapat itu dipenuhi oleh warung. Maka disinilah dikenakan pengenaan pajak PPh pasal 23. Nah, contoh pengenaan pajak penghasilan pasal 23 ini adalah sewa komputer. Nah, jadi sekretaris PPS dengan catatan sekretaris PPS tersebut mempunyai NPWP membayar sewa komputer dengan tarif 250.000 per bulan. PPh pasal 23 terutang ini sama dengan 2% sesuai dengan tarif yang telah disebutkan di atas, yaitu 20%. Kali 250.000 ini sama dengan 5.000. Maka pembayaran ke pihak ketiga sebesar 250.000 kurang 5.000 sama dengan 245.000. Nah, sebagai catatan bahwa untuk PPh pasal 23 tidak ada batasan minimum pengenaan pajak. Nah, artinya ketika kita sudah berbicara tentang sewa, tentang penggunaan imbalan jasa, maka berapapun nilainya, sekalipun misalnya Rp100 atau Rp1.000 atau Rp10.000, maka itu tetap dikenakan pajak PPh pasal 23. Nah, makanya di beberapa daerah oleh KPU Kabupaten diberikan himbauan kepada PPS maupun PPK untuk tidak menggunakan belanja-belanja sewa, karena ketika kita sudah mengadakan belanja sewa ataupun juga ada perjanjian dengan catering ataupun jasa lainnya, maka otomatis harus dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pajak penghasilan PPh pasal 23. Nah, jadi sekali lagi PPh pasal 23 ini lebih menyangkut kepada pengenaan pajak pada belanja sewa dan belanja barang jasa lainnya. Nah, yang keempat adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah.
Objek pajak pertambahan nilai atau PPN diantaranya adalah pembelian ATK, konsumsi, seragam, dan perolehan jasa lainnya yang jumlahnya lebih dari 2 juta rupiah. Tarif PPN terbaru menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebesar 11%, yang berlaku sejak tanggal 11 April 2021. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbelanja barang, katakanlah berbelanja ATK ataupun konsumsi yang nilainya lebih daripada 2 juta, ini dikenakan pajak 2 kali, yaitu pajak PPN sebesar 11% dan PPH sebesar 1,5%. Nah, itu berarti bahwa belanja ATK ataupun barang lainnya di atas 2 juta itu dikenakan pajak sebesar 12,5%. Itu bagi penyelenggara pemilu yang mempunyai NPWP. Lain lagi kalau misalnya penyelenggara pemilu yang belanja itu tidak mempunyai NPWP, maka tentu dikenakan pajak PPH sebesar 4% dan PPN sebesar 11%. Maaf, untuk PPH-nya 3% dan PPN-nya sebesar 11%. Nah, yang terakhir adalah aturan mengenai penggunaan materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan, misalnya dokumen kontrak pengadaan dan dokumen perjanjian. Bea materai yang berlaku mulai 1 Januari 2021 adalah Rp10.000 untuk batas nilai transaksi 5 juta. Nah, jadi untuk pembelian 5 juta ke atas itu harus menggunakan materai 10.000. Nah, sebagai contoh di sini saya tunjukkan kwitansi yang belanjanya di atas 5 juta. Contoh ya, sudah terima dari sekretaris PPS desa kemudian jumlah uang sebesar 6 juta, terbilang 6 juta untuk pembayaran sewa sekretariat selama 1 tahun. Nah, disinilah digunakan atau dikenakan materai. Karena belanjanya 6 juta atau di atas 5 juta, maka di sini tanda tangan penerima itu harus menggunakan materai. Nah, jadi demikian video sederhana ini, semoga bermanfaat.